Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Nia Widya dari IMS Academy. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya di tengah kondisi pandemi kita yang lagi meningkat. Tetap waspada, disiplin protokol dan semoga selalu sehat. Ya kalau bisa kita olahraga ya teman-teman ya, rajin olahraga, makan makanan yang sehat supaya kita tetap fit, semangat menjalani aktivitas. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dari video sebelumnya. Kalau teman-teman yang baru datang nih, baru lihat video ini bingung, lah ini lagi bahas apa? Coba deh teman-teman lihat nanti ada di atas saya, teman-teman klik, ini adalah video yang sebelumnya, teman-teman tonton. Kalau mau dari awal supaya tahu runtutannya, tapi sebelum nih kita mulai, teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, share, like, dan komen. Oke, sekarang kita mulai teman-teman. Minggu lalu kalau teman-teman ingat kita sudah bahas mengenai bagaimana kita bisa memberikan materi, menyampaikan materi dengan menarik supaya peserta kita, trainee kita get along sama kita, get along sama materinya juga dan mereka paham apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, kita berbicara mengenai memastikan bahwa peserta kita, trainee kita memahami, bukan hanya mengerti tapi juga memahami materinya. Saya udah bahas apa yang harus dilakukan di video sebelumnya, jadi teman-teman silakan tonton. Hari ini kita lanjut dulu teman-teman. Jadi setelah kita melakukan kemarin ya, kita melakukan ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kemudian kita pastikan mereka memahami apa yang kita sampaikan. Sekarang teman-teman, kita mau bicara juga bagaimana kita bisa memfasilitasi sebuah aktivitas dengan baik. Kalau di video sebelumnya yang saya bahas supaya menarik nih materi kita atau cara kita menyampaikan materi, kita ada yang namanya kuis, games, atau hot seat driver. Nah kali ini lebih rinci lagi, aktivitas ini kita harus fasilitasi dengan baik. Jadi bagaimana cara memfasilitasi aktivitas ini dengan baik adalah pertama kita harus memperkenalkan materi ini tentang apa, objektifnya itu apa kepada para trainee kita, peserta kita. Setelah kita kasih tahu nih objektifnya apa, seperti minggu lalu sebenarnya kurang lebih sama, tapi ini saya mau lebih bahas lebih dalam aja. Kita beritahukan objektifnya. Jadi nggak cuma hot seat driver, games juga, kuis juga, kita harus kasih tahu objektifnya apa. Kenapa kita melakukan, kita memberikan kuis ini, games ini, atau simulasi ini. Setelah itu teman-teman, kita minta peserta ini melakukan aktivitas itu sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Jadi dia minta mereka terlibat. Jadi yang namanya aktivitas itu sifatnya dua arah. Nggak ada ya aktivitas yang sifatnya satu arah. Itu bukan aktivitas namanya, itu kerja aja sendiri kan. Ini sifatnya dua arah. Jadi kita melibatkan peserta kita, trainee kita untuk melakukan simulasi bersama dengan kita, aktivitas bersama dengan kita. Sifatnya bisa simulasi, sifatnya bisa games atau kuis tadi ya. Kita minta mereka, kemudian teman-teman setelah kita sampaikan apa yang menjadi objektifnya, peserta bisa mengikuti aktivitas itu, kemudian adalah kita berikan skenarionya. Kalau ini sifatnya simulasi, penting sekali kita punya yang namanya skenario. Sesuai skenario. Mereka lakukan itu sesuai dengan skenario. Kalau ini sifatnya games atau kuis, teman-teman lakukan sesuai skenarionya teman-teman. Ya, jadi setelah ini kita mau bikin gamesnya apa, mau bagaimana, setelah games mau apa, ikuti skenarionya. Dan kalau bisa, kalau sifatnya ini adalah simulasi, lakukan ini minimal ketiga peserta. Jangan hanya satu peserta. Kenapa? Nanti saya kasih tahu di belakang. Jadi lakukan minimal dengan 3 peserta, kemudian setelah selesai melakukan aktivitas itu teman-teman minta mereka menyimpulkan apa yang sudah mereka lakukan di simulasi ini, apa yang sudah mereka pelajari. Oke, dan selama simulasi berlangsung jangan lupa, saya udah bilang tuh di video sebelumnya, share screen. Kalau ini sifatnya simulasi, supaya teman-teman tahu benarkah dia melakukan itu sesuai dengan skenario atau enggak. Ya, jadi yang setelah melakukan simulasi tadi saya ulang lagi, minta mereka menyimpulkan, menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari dari simulasi itu. Dan jangan lupa minimal 3 peserta lakukan simulasi. Kalau games atau kuis biasanya sifatnya rame-rame teman-teman, bareng-bareng. Jadi setelah kuis itu biasanya gini, ada yang menang ya. Kalau kuis atau games tuh biasanya ada yang menang, nilai tertinggi. Nah kemudian tanya sama dia gitu. Tadi
pertanyaan ini ada yang salah nggak? Misalnya dia dari 5 pertanyaan dia ada salah satu. Yang mana nih? Kita cek nih jawabannya kan. Oh yang ini. Nah jawabannya apa nih? Misalnya ternyata salah. Jawaban dari pertanyaan yang salah itu harusnya jawabannya adalah misalnya B, jawabnya A. Nah itu kita bisa bahas teman-teman. Jadi kita bisa lihat kemampuan mereka tuh sampai sejauh apa. Karena apa? Jangan salah loh. Kalau games atau kuis gitu ya, yang sifatnya pilihan ganda, kita bisa cap cip cup ya kan, cap cip cup kayak gitu kan. Mana jawabannya kira-kira ini bener nih pakai feeling. Untuk memastikan mereka benar-benar menjawab tidak pakai feeling, tapi memang benar-benar mengerti, itu kita bisa tanya lagi ke peserta kita. Kemudian setelah itu kita lakukan cek dalam arti gini, apakah semua aktivitas ini sudah sesuai dengan skenario kita lakukan. Jadi ini sudah dilakukan, ini belum dilakukan, supaya apa? Nggak ada yang lewat teman-teman. Itu balik kalau teman-teman udah nonton di video preparing. Dalam preparing training itu saya waktu itu udah bilang kita siapin tuh apa aja yang mau kita tanyain, apa yang menjadi aktivitasnya di situ. Nah itu nanti kita harus punya ceknya. Simple ya, itu memfasilitasi sebuah aktivitas. Jadi teman-teman kita membahas bagaimana ya dari aktivitas ini, namanya juga online kan terbatas, tapi mereka bisa get along, kita bisa ada interaksinya dengan peserta supaya sifatnya nggak satu arah tapi dua arah. Ini penting teman-teman, supaya apa? Training kita nih hidup. Nggak cuman sekedar sifatnya online, ya udahlah online mau hidup kayak gimana. Jangan salah, bisa. Yaitu dengan kita menghidupkan sendiri dengan ada aktivitas, games. Banyak banget deh media-media yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya bahas media-media apa aja nih, aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk nanti mendukung training online kita. Tapi nanti tunggu video selanjutnya. Oke, nah yang selanjutnya adalah handle question and discussion. Sebelum kita masuk ke handle question and discussion, jangan lupa teman-teman subscribe, share, like, and comment. Karena subscribe-nya teman-teman, share-nya teman-teman, like-nya, komennya itu bisa menjadi pemacu semangat kita untuk membuat video-video, konten-konten yang jauh lebih menarik lagi, yang bisa membuat kita lebih, tim kita nih lebih terbangun lagi semangatnya. Oke, kita lanjut handle question and discussion. Nah setelah kita memfasilitasi sebuah aktivitas teman-teman, yang penting selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menangani pertanyaan-pertanyaan yang datang dari peserta ataupun pertanyaan dari kita. Kalau pertanyaan dari peserta itu kenapa penting kita harus menangani, supaya balik lagi kalau teman-teman ingat masalah kredibilitas kita. Kita harus mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan training yang kita berikan, yang diberikan oleh peserta. Karena apa? Kredibilitas kita dipertaruhkan di situ. Tuh. Nah, menangani pertanyaan ini caranya ya bisa macam-macam. Bisa memang datang dari peserta itu sendiri atau kita invite question ke peserta. Karena gini, tipenya saya nggak bilang semuanya sama, enggak. Tapi ya hampir 70% dari peserta biasanya nih kalau ikut training biasanya tuh kebiasaannya malas nanya. Biasanya dia malas nanya. Pasti ada beberapa peserta ya around 20-30% mereka aktif, mereka inisiatif, mereka nanya kalau nggak ngerti atau mereka melakukan konfirmasi kok kayak begini gitu. Mereka ngajak diskusi ada, tapi sebagian besar yaitu sifatnya ya udah ya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama kita bisa invite question ke mereka. Karena apa? Balik lagi kita kan mau memastikan ya mereka ini paham gak sih sama apa yang kita sampaikan, yaitu dengan cara kita invite question ke mereka, kemudian kita lihat mereka bisa jawab apa enggak. Kalau mereka bisa jawab, ya kita bisa menyimpulkan sementara bahwa mereka mengerti nih apa yang kita sampaikan. Kalau memahami itu masa tadi di aktivitas, itu memahami atau enggak itu ada di aktivitas tadi. Tapi kalau pertanyaan ini kita bisa tahu lah mereka mengerti atau tidak. Atau dari pertanyaan yang datang dari mereka. Kalau mereka banyak bertanya, itu tandanya mereka menyimak apa yang kita sampaikan, teman-teman. Jadi penting kita bisa handle question. Jadi yang kita berikan maupun yang mereka berikan. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, saya ada ngomong mengenai question ini, kita sudah bikin list pertanyaan-pertanyaan apa yang mau kita tanyakan kepada peserta. Biasanya pertanyaan bisa bercabang. Dari satu pertanyaan bisa muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Nah, yang harus kita waspadai adalah kita buat juga list pertanyaan yang bercabang itu. Dari satu pertanyaan ini mungkin akan lahir nih pertanyaan-pertanyaan nih, bisa jadi waktu saya nanya ini dia akan nanya lagi yang ini. Nah, itu kita catat semua teman-teman dan kita siapkan jawabannya. Oke. Kalau misalnya sampai kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jangan takut, jangan khawatir teman-teman. Bukan berarti teman-teman itu kredibilitasnya turun, tidak. Ya akui saja bahwa saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, akan kami simpan pertanyaan itu dan kita berjanji untuk memberikan jawabannya dalam waktu berapa lama. Itu ya katakan saja teman-teman, kan kita manusia biasa ya yang tidak luput dari ketidaksempurnaan, ya kan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya jadi kita simpan aja pertanyaannya, tapi jangan lupa tepati janjinya untuk kita berikan jawabannya kepada si peserta ini. Oke? Nah, ketika kita melontarkan pertanyaan atau mereka melontarkan pertanyaan, pasti akan ada jawaban yang muncul dari mereka. Nah, apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan parafrase. Ya, sama di video sebelumnya juga saya sudah bahas, kita lakukan parafrase. Kita ulang kembali apa yang menjadi jawaban dari si peserta, atau kita ulang kembali apa yang menjadi pertanyaan dari si peserta ini.